bagaimana sistemnya, yang saya cintai. kekeluargaan masih terjalin. Iya. Jadi terkait dengan pihak keamanan. Anak-anak gimana? Angkanya. hari ini kita akan membahas satu tema, yaitu proses perceraian, persidangan hingga putusan. Iya, sebenarnya agak-agak gimana gitu ya, rekan Iya. Iwan, kalau kita membahas sebuah perceraian, iya, karena bayangannya itu ada sebuah perpisahan yang cukup menyedihkan. Menyedihkan. Ya, tapi ada sebagian yang tidak sedih begitu ya. Jalan terbaik ya. Iya, jalan yang terbaik ya. Oke. Baik, para pendengar, sebagaimana biasa kami ingatkan kembali ya Anda untuk bergabung bersama kami di Suara Pendengar 08115012 304 ya. Di awal ini Bu Winda, kita ingin menguak dulu apa sih sebenarnya yang menyebabkan sebuah perceraian, atau misalnya kenapa perceraian itu bisa terjadi begitu? Kenapa perceraian itu bisa terjadi? Iya. Kalau saya ingat dulu Bu, waktu jawaban di kuliah itu, kenapa perceraian bisa terjadi? Namanya pola pikir masih mahasiswa, karena adanya perkawinan. Iya. Jadi Iya. dosen saya itu dulu geleng-geleng. Ada pertemuan, ada perpisahan. Iya, Seperti itu. Jadi ada perkawinan, ada perceraian. Iya, karena adanya perkawinan saya jawab seperti itu. Dosennya dan teman-teman saya tuh ketawa semua. Tapi ternyata memang perceraian itu adalah manifestasi dari adanya sebuah perkawinan yang tidak lahir batin lagi. Perkawinan itu kan sebenarnya hakikat dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu kan Bu, ikatan lahir batin. Yap. Berarti kalau sudah terjadi perceraian, ikatan lahir batinnya sudah putus. Ya, lahirnya iya mungkin ya, batinnya yang iya. hilang. Iya. Batinnya juga hilang. Iya. Jadi di Pengadilan Agama Palehari itu kenapa perceraian ini menjadi sangat concern kita. Bahkan dari Dirjen Badan Peradilan Agama sendiri pun itu mengeluarkan, bahkan Mahkamah Agung pun mengeluarkan beberapa perma yang mengatur tentang perceraian ini. Okay. Karena perceraian ini kan bukan seperti kita mengurus dokumen biasa kan Bu ya. Iya, betul. Karena ada hati yang ada hati yang harus kita pikirkan. Iya. Jadi pimpinan kami itu selalu bilang kalau perceraian ini orang yang datang ke kantor itu adalah orang yang tidak hanya secara ininya mau berpisah, tapi ada hatinya yang terluka. Jadi jadi perlakuannya pun mungkin agak beda. Betul. Iya. Oke. Biasanya Bu, menurut pengalaman nih, apa saja yang bisa menyebabkan sebuah rumah tangga itu harus bercerai? Berdasarkan laporan setiap bulan dan rekap per akhir tahun itu ada sekitar 844 untuk wilayah Kabupaten Talaut yang bercerai. Waduh. Untuk gugatan. Iya. Untuk gugatannya. Kebanyakan itu paling utama itu faktor-faktornya adalah faktor ekonomi. Oke. Yang kedua itu biasanya perselingkuhan. Yang ketiga itu biasanya adanya pihak ketiga. Pihak ketiga di sini bukan ada keluarga ya, keluarga lain. Misalnya ibu tinggal serumah sama mertua orang tua, betul. Kan bisa jadi pihak ketiga seperti itu. Mabuk dan judi itu juga masih tinggi. Judinya kan sekarang nggak sambung ayam lagi Bu, udah online. Iya, betul. Itu yang merusak juga. Lalu dengan perkawinan di bawah umur, apakah juga mendominasi adanya perceraian? Perkawinan di bawah umur mendominasi tidak, cuman ada yang dari dispensasi yang tidak lama itu bercerai. Makanya kenapa kita sangat concern sekali sehingga Pengadilan Agama Palehari itu mengharuskan catim yang di bawah umur itu sebelum melaksanakan sidang atau mendaftar itu konsultasi dulu. Ada petugas dari DP3K yang ke kantor setiap hari Kamis. Iya. Mengetahui dulu ya Bu Winda, apakah ini benar-benar
siap begitu ya, atau lahir tidak. batin. Iya. Iya. Jangan-jangan hanya sekedar Cinta-cinta. iya, cinta-cinta pada saat ini begitu ya. Hmm. Atau mungkin ya kalau lagi cinta kayaknya memang segala-galanya kayaknya rasa indah begitu ya. Nah, Kadang-kadang juga Bu ada kekhawatiran dari majelis itu orang tua cuma pengen melepaskan tanggung jawab. kewajiban. Iya, betul. Padahal kan anak ini kan masih anak ya Bu. Iya, usia Waktu anak, Perma oke. nomor 1 2019 aja belum keluar ya, waktu masih batas usia 16 tahun itu aja udah banyak Bu. Iya, Apalagi iya. yang batas usia Iya, 19 tahun ini. iya, Iya, dinaikkan. Padahal saya yakin pemerintah Kabupaten Tanah Laut sendiri pun ada mengeluarkan berbagai macam program yang untuk mendukung masyarakat ini biar berkembang. Iya, Iya kan? untuk menekan atau mencegah perkawinan di pasti bawah ada umur ya. beasiswa untuk anak-anak Iya, yang pengen iya, sekolah iya. lagi. Saya yakin Iya, pasti ada. ada itu. pendampingan Iya. dalam sebuah kelompok kayak Iya. PIK remaja gitu ya, PIK R ya. Tapi kembali lagi kan kita tidak bisa mengubah cara pandang Iya. seseorang kan Bu ya. Iya. Perlu waktu, Iya, betul. perlu Iya, sosialisasi. betul. Apalagi kalau misalnya itu lekat dengan budaya ya, lekat Nah, dengan budaya. Kultur, ya. Ya, Betul kultur sekali. biasanya anak-anak yang sudah berusia 15 tahunan itu sudah dianggap Dewasa. Bujang iya, sudah. iya. Nah, Sadang sudah ya. Iya. tinggi. Lalu desakan dari keluarga nih, ya kapan gitu ya. Kadang-kadang kebanyakan itu juga Bu faktor omongan tetangga. Itu berduaan terus ya. Iya. Nah, kan Iya, orang betul. kita sebagai orang tua mungkin Ya, betul. merasanya malu. Padahal kan betul. kita itu tidak hidup dari omongan tetangga Iya, sebenarnya. sebenarnya. Kan seperti itu. Sepanjang kita masih bisa menjaga Mhm. pergaulan, Iya, kita sepanjang sampai- orang tua masih bisa mengawasi, Iya. ya, yang wajar-wajar aja begitu. masih wajar. Iya, hak dia gitu ya untuk Hak berteman, dia. untuk mengembangkan silaturahminya gitu ya. Kadang juga ada alasan ini Bu, ulun nikah karena jauh Bang jaraknya. Saya kira alasan seperti itu adalah alasan pembenar aja Bu. Pokoknya dicari-cari lah. Iya, betul. Daripada ini kan Bu, ada ulun sunyi, ulun ke kebun atau apa kan. Saya banyak alasan yang menurut Iya, kita iya, kadang iya. itu kecil gitu loh Bu. Ini anak Indonesia yang memang bisa kita perjuangkan. Iya. Mm-mm. Dia masih bisa lebih dewasa lah untuk berumah tangganya begitu ya. Masih bisa ditunda gitu. Dan tidak menutup kemungkinan Ibu, beda generasi, beda perlakuan, Iya, beda zaman. Nah, betul. generasi sekarang kayaknya mungkin disebutnya generasi sandwich ya Mas ya. Nah, itu kan agak labil Bu. Jadi tidak jarang setiap yang masuk DK selalu kita pesan, ini jangan sampai balik ke sini lagi untuk ngurus perceraian. Kita selalu camkan seperti itu. Iya. Karena kan kita sudah menabrak undang-undang. Betul. Sudah menabrak undang-undang Iya, kan, Bu, iya. untuk melegalkan pernikahan mereka. Kalau merekanya balik, yang malunya siapa? Kita Iya, kan Bu. betul. Kita juga merasa ikut bersalah begitu ya. Lah ini kemarin kok minta nikahin, sekarang minta Iya, ceraikan. Nah, tidak berapa lama kalau bahasa kampungnya itu kada sampai setahun jagung ya. Ya, bahas lah ya. Iya. Ada juga karena hanya iri dengan teman yang sudah menikah, Bu. kekawanan ulun sudah hajar. Nah, kan agak gimana ya Bu ya. Seperti Iya, oke. Nah, kita runut nih Bu, saya lebih yang mendominasi tadi di atas adalah faktor ekonomi ya. Nah, faktor ekonomi ini yang seperti apa? Kalau menurut saya sih bukan melulu karena kekurangan ekonomi. Ya kan Bu ya, artinya ya. Ya, yang biasanya ada nggak pengalamannya begitu ketika bercerai faktor ekonomi, tapi bukan karena ekonomi kurang, tapi karena ekonominya lebih banyak. ekonominya banyak, terus punya istrinya banyak. Nah, mungkin karena biasanya itu Ibu ya. Iya. Godaannya ya. Harta tahta wanita kan. Ya, itu di pihak laki-laki ya Bu ya. Iya. Nah, di pihak perempuan juga ya, karena misalnya banyak punya uang nih, banyak dari akhirnya dia poya-poya rame-rame gitu, dia lupa pada rumah tangga. Atau penghasilannya lebih besar dari suami.
Boleh juga. Itu mungkin ada jiwa ininya kan, merasa akunya ya. Iya. Kalau dulu kan semata-mata nih kalau perceraian karena faktor ekonomi itu karena mungkin ekonomi yang kurang ya, karena ekonomi yang kurang. Tapi sekarang faktor ekonomi ini bukan melulu karena ekonomi yang kurang, tapi juga karena ekonomi yang meningkat ternyata. Ternyata. Nah, kemudian yang ketiga juga ya, yang ketiga juga di faktor ekonomi ini juga sering mendominasi adanya ketidakpiawaian dari kedua belah pihak untuk mengatur ekonomi keluarga. Sebenarnya kalau dihitung-hitung ini cukup gitu ya, cukup sebenarnya. Nah, tapi karena tidak bisa mengatur ya, sehingga yang kalau pepatah bilang itu habis bulan habis gaji itu masih mending. Ya, yang sakitnya itu belum habis bulan gajinya sudah habis. Iya. Nah, akhirnya sisanya itu apa? Ngutang, pinjol. Iya. Nah, akhirnya utangnya numpuk. Nah, betul sekali. Nah, itu yang jadi permasalahan biasanya Ibu ya. Biasanya seperti itu ya. Oke. Nah, lalu yang kedua masalah perselingkuhan. Iya. Ya, masalah perselingkuhan. Kalau menurut evaluasi dari Pengadilan Agama terhadap kasus-kasus perceraian yang masuk akibat perselingkuhan, ngetrennya perselingkuhan ini dikarenakan apa sih? Apakah karena ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin meningkat, atau mungkin karena memang hobi ya? Aturan-aturan di masyarakat kita yang sudah berubah begitu? Kebanyakannya itu ya Bu ya, perselingkuhan itu terjadi karena kurangnya komunikasi antara suami dan istri. Oke. Kurangnya komunikasi di dalam rumah tangga. Oke. Sekarang kan kita maksudnya tidak rancu lagi ya Bu, membicarakan misalnya maunya suami seperti apa, maunya istri seperti apa. Ada faktor yang memang dari suaminya yang memang seperti itu, yang memang bahasa Banjarnya itu ketujuh kebuktian itu memang faktornya. Tapi ada beberapa juga yang si suami merasa istrinya kurang pada bidang ini, ada juga yang si istrinya merasa suaminya kurang pada bidangnya ini. Oke, betul sekali. Yang itu sayangnya tidak dikomunikasikan. Makanya kadang kita itu perlu ini kamu gimana? Kamu maunya apa? Ya, kamu maunya makan apa gitu ya? Saling terbuka. Walaupun udah punya anak 1, 2, 3, healing itu penting. Iya, betul. Healing itu kan bukan berarti kita harus kemana. Betul. Kita ngomong berdua. Kita maunya apa? Atau misalnya kita pergi ke suatu tempat mungkin yang dekat, tapi misalnya merubah rasa begitu ya, merubah suasana. Merubah itu penting. Iya, di situ misalnya kita bisa ngomong berdua gitu ya. Nah, mid time kata orang ya. Nah, ya. Kita maunya apa? Rumah tangga ini mau dibawa kemana? Iya, betul. Kalau kita ada pemikiran sejalan rumah tangga ini mau kita insya Allah until jannah, pastikan ada beberapa ego yang harus kita tekan, ego suami yang harus kita tekan. Kamu ikam dingai kayaknya kurangnya di sini. Pihak suami harusnya membimbing. Kenapa kalau misalnya seperti ini? Nah kan enak Bu. Atau misalnya Ding, coba Pang hari-hari ini jangan sayur bening terus. Artinya atau pada suatu ketika misalnya pada saat-saat anniversary perkawinan kah misalnya kita mengevaluasi ya Bu ya. Mengevaluasi apa sih sebenarnya kekuranganku selama ini, apa sih bilang suami itu saya gitu ya. Kadang kan kita Bu agak tabu ya. Anniversary itu apa gitu. Padahal bukan berarti harus hura-hura ya. Kita dulu tanggal sekian ini loh. Mengingat mengingat. Nah, betul sekali. Dan gunanya salah satunya adalah untuk mengevaluasi ya. Mengevaluasi. Nah, selama ini keberadaan kita di rumah tangga ini apa sih yang kurang gitu ya. Masing-masing pihak seyogianya mengevaluasi diri. Atau mempertanyakan begitu ya kepada pasangannya. Apa sih kekuranganku selama ini? Ikam bahagia aja lah lawan aku selama ini. Nah, apa yang jadi ganjalan Ikam selama ini sama aku gitu kan. Maunya Ikam seperti apa? Ikam yang sukanya apa Ikam gitu. Jangan malu. Jangan malu ya. Kita karena kan kita istilahnya ketika kita memutuskan kita untuk hidup berumah tangga begitu ya, seperti yang diamanatkan oleh undang-undang tadi bahwa itu ada ikatan lahir batin, artinya kita ini 2 jiwa, 2 raga tapi 1 jiwa.
Nah, seperti itu seyogianya ya Bu ya. Bener banget Bu. Nah, itu iya. Jadi mudah-mudahan ya ini juga memberikan inspirasi bagi sahabat-sahabat untuk Panang FM, para pendengar kita di hari ini ya, agar lebih lebih jeli lah menyikapi ya kondisi-kondisi rumah tangga kita. Artinya jangan sampai ada sedikit aja permasalahan, nah akhirnya pulang ke rumah orang tua, satunya pulang ke rumah orang tua. Itu masalahnya ini Bu, kalau misalnya ada masalah, usahakan jangan pernah ngomong ke orang. Nah, kita bicarakan berdua. Gitu. Itu yang susah kadang-kadang. Itu yang susah kadang-kadang. Kadang ketika kita punya masalah kan Bu, separuh psikologi kita itu sudah di under, di bawah. Ketika posisi otak kiri kita itu agak di bawah, ketika kita ada permasalahan, ada jeda sedikit yang bisa orang masuk. Iya, betul. Iya, kalau Bu, masukannya bagus. Bagus, iya. Jangan-jangan nanti ya masukannya iya. Mah Bapak ikam lagi iya. Saling ingin hendak. Iya. Patut kita bicarakan ini agar para pendengar kita khususnya bagi mungkin bukan hanya terbatas pada pasangan muda ya Bu ya, bukan hanya tapi semua pasangan begitu ya, agar kita ada waktu lah untuk mengintrospeksi kebahagiaan kita berdua begitu. Iya. Karena kan sejatinya nanti kita mau punya anak 5, 10, semuanya akan pergi Bu, akan berumah tangga. Betul sekali. Jadi kan kenapa komunikasi penting? Karena ketika tua kita kan cuma hidup berdua. Yang ianya kan ya memang berpandaran berdua Bu. Iya. Hanya kenapa komunikasi penting. Dan saya juga ada sedikit tip gitu. Dari awal pacaran sampai sekarang menikah tuh tidak mengubah panggilan. Tetap bekiauyang. Iya. Di hadapan anak pun kadang bekiauyang gitu. Nah, itu saya pernah dengar sebuah ceramah ketika ada panggilan say atau sayang, secara tidak langsung panggilan itu akan terngiang terus Bu. Nah, kalau kita sudah membiasakan sampai ke Tuhan tetap bekiauyang sayang, kan akan ada satu kesan ya. Nah. Jadi kan harapannya kan sayang itu akan terus tumbuh. Iya, betul. Gitu. Ikatan emosional ya. Iya. Memperkuat ya ikatan emosional. Iya, betul. Nah, kemudian juga dia akan selalu teringat gitu ya. Dimanapun misalnya pasangan itu berada, dia ingat dengan pasangannya gitu ya. Jadi tidak mengambil kesempatan lah kalau misalnya jauh dari pasangan gitu ya. Nah, ini kesempatan nih. Ada yang pindah manis-manis nih lah. Ada yang glowing. Oke, ya. Lalu di apa tadi? Di pihak ketiga ya Bu ya. Nah, karena adanya pihak ketiga. Nah, pihak ketiga memang lebih susah memang kalau ini dilematis sepertinya Bu, kalau misalnya pihak ketiga ini. Biasanya anggaplah misalnya orang tua ya, orang tua misalnya. Nah, orang tua ini kan misalnya tinggal sendiri. Nah, mau ditinggalkan, dipisahi rumah gitu kan, kasihan sendiri. Nah, tapi kalau mau di dalam rumah, nah kadang-kadang ya itu bisa seperti itu. Nah, biasanya kan di kita tuh ada penasehatan, ada kiat-kiat juga. Kalau masalah yang seperti ini, Ibu, kalau biasanya diberikan nasihat itu seperti apa kita? Jadi kalau misalnya ada gugatan masuk dengan alasan pihak ketiganya itu adalah orang tua. Pada proses persidangan yang pertama, ketika para pihak itu hadir, sama-sama hadir, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, itu akan kita mediasi. Mediasi dulu ya. Nah, di mediasi itu nanti kita akan tanyakan, ini masalahnya sebenarnya apa? Misalnya tadi orang tuanya terlalu ikut campur. Sekarang solusi dari pihak T-nya maunya seperti apa? Solusi dari pihak penggugatnya maunya seperti apa? Suami yang baik, kan ada Bu, suami yang baik tidak akan menghalangi bakti seorang istri kepada orang tuanya. Demikian juga istri yang baik tidak akan menghalang-halangi suami untuk mendahulukan ibunya. Nah, ini betul sekali. Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh Bu Winda. Nah, artinya saya dapat mengambil kesimpulan, kedua belah pihak harus menyesuaikan diri begitu ya. Benar sekali, Bu. Bagaimanapun juga kan orang tua ini adalah, kalau orang bilang, saya merinding nih, saya masih punya orang tua. Orang tua ini kan adalah pintu surga ya bagi anaknya begitu. Apalagi anak laki-laki kan Bu. Nah, seperti itu. Jadi artinya ya
selama orang tua itu masih ada, ya apapun yang istilahnya menjadi sebuah permasalahan kita, mari kita selesaikan dengan sebaik-baiknya. Ayolah kita dulu yang mengalah begitu Bu ya. Kembali kita flashback dulu Bu. Waktu kecil mungkin orang tua yang banyak memahami kita. Sekarang ketika beliau sudah sepuh, pasti ada beberapa fungsinya yang menurun. Kembali kan ke masa kecil kita yang harus memahami beliau. Seperti itu. Ya itu tadi saya bilang, saya pernah dengar itu Bu, suami yang baik tidak akan menghalangi istrinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Begitu juga sebaliknya. Begitu juga sebaliknya, karena dia tahu kewajiban dan surganya suami itu adalah ibunya dulu, orang tuanya dulu. Jadi, intinya kembali lagi Bu, komunikasi. Kita ini mau ngapain gitu. Oke, misalnya si P-nya, kok udah mau lagi serumah lawan Kwitan nikam, ini boleh, mungkin rumahnya boleh diambil di sampingan, yang orang tuanya masih bisa dijenguk, gitu. Kalau dipikir-pikir berapa lama lagi sih Bu orang tua ada? Itu dia yang saya maksud tadi. Kan seperti itu Bu. Ya seperti itu. Jadi ya artinya jangan sampailah ini sampai membawa kepada perceraian begitu ya. Betul kita berharap sekali itu Bu. Ya. Mudah-mudahan nanti karena ini juga. Nah, lalu mabuk dan judi, pelihari masih marak itu ya Bu? Ada. Oke. Saya katakan marak, tapi angkanya tidak mencapai 50% karena yang paling banyak itu kan ekonomi tadi. Jadi saya katakan itu ada. Tapi ada ya. Ada. Apalagi sekarang mungkin judi bisa online itu kan, online. nah itu Bu, iming-imingnya kan menang. Tapi ternyata kalah gitu. Ya. Kalau kata Ustadz Dennis Lim itu kan menang itu karena memang dimenangin dulu gitu kan. Taktiknya dulu ya. Fitrahnya manusia itu karena merasa dia menang, pasti menang lagi. Mereka menyuntuk ininya. Apa ya kata orang gitu kayak memanggil gitu ya. Mengeriau. Candu lah. Candu. Betul sekali Mas. Bu, mungkin saya ke reun sedikit ke tentang orang tua tadi Bu, pihak ketiga tadi Bu ya. Bu, di dalam proses mediasi di pengadilan agama pernahkah memanggil orang tua? Mediasi itu menurut Perma nomor 1 tahun 2016 itu adalah walaupun salah satu pihak itu menggunakan jasa pengacara, tetap yang kita mediasi adalah P dan T. Nah, jadi berdua dulu ya. Oke. Dan kita pasti karena kan intinya perkawinan itu berdua Bu. Iya betul. Kalau misalnya kita memanggil orang tua itu sudah di luar pihak, tidak termasuk dalam proses amanat dari Perma itu ya. Dan maksudnya tidak termasuk pihak dari yang berperkara. Iya. Seperti itu. Jadi mohon maaf Bu, izin. Mungkin karena di faktor permasalahannya ini karena orang tua Bu. Orang tua ini mungkin ada yang rasa mungkin tidak ingin melepas anaknya, Bu ya. Paham kan Bu ya? Ada yang sangat memegang kuasa anak. Gimana kan? Jadi ya mungkin itu tidak termasuk Bu ya. Orang tua bisa dimediasi gitu, ya, bukan hanya yang berdua. Intinya seperti ini Mas, kalau P dan antara suami dan istri itu sudah kuat ikatannya, orang tua pada fitrahnya sampai kapanpun menganggap kita masih anak kecil. Itu fitrahnya orang tua. Mau kita sudah punya cucu, itu tetap anak saya, itu tetap anak saya. Seperti itu. Itu fitrahnya orang tua. Berarti kan tinggal komunikasi P dan T-nya. Jadi logikanya seperti ini nih Mas. Kita pasangan suami istri. Nah, ibu misalnya orang tua ulun, pastikan Kwitan ini pasti pengen terbaikan Bu. Di mana-mana orang tua pasti pengen terbaik buat anaknya. Terbaik buat anaknya, tapi yang terbaik dari orang tua itu belum tentu terbaik buat anaknya. Jadi sekarang tugasnya ulun kayak tuai, masai, mama tuh aja sabar dulu. Iya kan? Nah, kayak tuai sidin ini dijelaskan. Berarti kan yang harus membangun komunikasi adalah kita berdua. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dipakai ilmunya orang tua itu Bu, dan ada penurunan ego kedua belah pihak untuk bisa memahami, saya kira masalah itu adalah masalah gitu loh Bu. Tinggal cuma nama masalah aja. Tidak harus kita pikirkan, tidak harus kita kenapa dan kenapa. Seperti itu. Ini kalau yang adanya pihak ketiga, apalagi kalau pihak ketiga itu adalah orang tua, ini adalah perpisahan yang
kalau menurut saya sangat miris begitu ya. Iya. Sangat miris karena tidak menutup kemungkinan ya P dan T itu masih saling menyayangi. Pasti, Bu. Itu kan. Karena mereka berdua sebenarnya sejatinya tidak ada masalah gitu. Sejatinya tidak ada masalah. Ya. Kebanyakan kan Bu yang kalau karena pihak ketiga, faktor ketiga orang tua tadi, biasanya kebiasaan ya Bu ya, bersesayangan aja masih, Iya, tapi karena ada itu. faktor luar yang memang harus menarik paksa gitu kan. Betul. Nah, Iya. jadinya harus. Ya, kita berharap ini hari ini nih dapat menginspirasi ya Iya. buat Orang para tua pendengar juga ya. kita ya yang mungkin kasusnya nih Ada tersentil lah. tersentil lah seperti kita gitu. Tersentil. Ayolah Tersentil kita lah. masing-masing untuk membangun komunikasi yang Iya. baik ya. Ya, karena tentu ketika apa ya, orang tua kita sudah tidak ada begitu akan saya rasa apa ya, bagaimana membayangkan begitu kan waktu beliau ada gitu, kalau kita mempertengkarkan ya karena ada gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi kedua belah pihak inginnya sih jangan sampai ada lagi sebuah perceraian hanya karena adanya seperti itu inginnya kita gitu ya. Karena kan Bu, ketika kita menikah kan ada orang bilang menikah itu tidak cuma menyatukan hati, jiwa dan perasaan, tapi juga dua buah pasangan, keluarga. iya. Dua buah keluarga yang ada kita satukan. Tentu setiap kepala orang itu pasti Berbeda. Betul. Iya. karakternya, ininya. Iya. Cara berpikirnya, iya. Bagaimana kita tinggal mengambil yang baiknya saja, Betul. baiknya kita pakai, yang agak-agak kurang-kurang baik, Iya. bolehlah di ini kan seperti itu. Iya. Oke. Ke perkawinan di usia anak. Ya, saat ini juga kita masih agak tinggi, meskipun sudah agak kurang ya. Kalau dulu kan kita beberapa tahun yang lalu Kalimantan Selatan, Tanah Laut ini berada di peringkat ke-8 ya. Di peringkat ke-6 ya. Nah, kemudian di 2 tahun yang lalu tuh sudah berada di peringkat ke-8. Ya, mudah-mudahan dari 13 kabupaten kota dari tahun ini nanti di tahun-tahun yang lalu kita sudah bisa lebih maju lagi begitu ya. Jadi lebih banyaklah upaya-upaya kita untuk meningkatkan usia perkawinan ini. Iya. Berarti kan ketika ada penurunan ranking itu ya Bu ya, itu kan ada tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Tanah Laut kan udah mulai tinggi nih. Kemudian juga tingkat keberhasilan dari semua SKPD yang berkompeten dengan ini. Makanya kan saya bilang tadi saya yakin pemerintah Kabupaten Tanah Laut itu udah banyak programnya. Iya, betul sekali. Ini anak supaya jangan nikah gimana? Ini anak supaya jangan ini dari dinas perempuan gitu-gitu. Dan SKPD lainnya gitu ya, selalu berupaya kita untuk melakukan berbagai program untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat agar tidak menikah di usia yang belum saatnya ya, belum dewasa lah istilahnya, masih di usia anak ya. Artinya di atas 18 tahun, karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu seseorang yang disebut dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Iya, kurang sehari pada 18 tahun masih disebut anak. Betul. Berarti itu anak-anak. Karena juga menikah di usia anak bukan hanya sering menyebabkan kepada perceraian, tetapi juga dampaknya juga bisa kepada faktor keturunannya ya. Nah, karena kan terjadinya sebenarnya stunting biasanya ya. Rahimnya itu belum siap Bu. Iya, betul sekali ya. Terjadi macam-macam ya seperti itu ya. Nah, kita juga menginspirasi nih pagi hari ini untuk semuanya khususnya nih para remaja kita begitu ya, para remaja kita agar dapat memperluas pengetahuan ya. Bagaimana sih dampak menikah di usia anak itu, di usia dini itu begitu ya. Nah, sehingga nanti akan menjadi pemikiran ya bagi kawan-kawan remaja begitu ya, bisa menjaga diri, membatasi pergaulan begitu ya, seperti itu ya. Imbasnya begitu yang kita harapkan. Iya, betul sekali. Padahal masih senang-senang, masih senang rame-ramenya, masih gitu banyak mengorbankan hal. jadinya ya. Iya, karena dia senang itu rekan Iwan. Biasanya kan gambarannya ya, menikah itu senang seperti kita pacaran. Bulan bintang. Itu iya. Rasa serba indah begitu ya. Serba indah. Padahal ternyata tidak begitu. Ada banyak sekali permasalahan. Nah, itu yang mesti harus dikaji oleh para remaja kita juga ya. Harus siap mapan gitu. Finansialnya Bu ya.
semuanya ya. Psikologinya juga ya. Iya, seperti itu. Baik, kita mudah-mudahan apa yang kita bincangkan tentang penyebab-penyebab ini dapat menginspirasi bagi kawan-kawan sehingga dapat minimal mengurangi lah istilahnya ya, mengurangi. Oke, baik, kondisi kasus perceraian Ibu di Tanah Laut ini bagaimana? Apakah dari tahun ke tahun selalu naik atau ada penurunan atau bagaimana? Selalu naik. Selalu naik. Waduh. Tapi kan kalau naik itu kita kembali lagi saya bilang tadi, berarti kan tingkat kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Tanah Laut untuk tidak melakukan perceraian secara bawah tangan itu sudah cukup tinggi, Bu. Artinya kan mereka sudah sadar nih ada konsekuensi undang-undang menurut agama Islam ketika ada buku nikah setelah berakhir harus ada akte cerai. Berarti kan mereka sudah harus sadar nih, sudah mengerti dan kenapa juga meningkatkan setiap tahun itu pasti pertambahan penduduk selalu ada. Ini bukan berarti sesuatu yang betul. Gitu. Saya justru artinya ketidakberhasilan dari. Oke, baik. Ada. Okay. Suara pendengar? Iya. Suara pendengar. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Armah, apa kabar pagi hari ini? Salam sehat semuanya yang ada di sana. Oke. Malam udah dari ke Kabun, dari ke lagi ke tempat acara Fian. Iya, senangnya bisa pagi sudah jam 10 lewat hanya gulik ke rumah. Oke, gimana nih apa yang mau diperbincangkan pagi hari ini? Ini loh Bunda, kan orang bapak suami istri juga kan. Tapi si suami itu terlalu tadi yang diceritakan mabuk, main, pokoknya sudah beberapa tahun tidak bisa dihindari ya, pokoknya suaminya gitulah. Pak, ini kan pamanya suami istri menggugat cerai. Yang suami dipanggil sampai 3 kali nggak datang. Apakah itu sudah termasuk cerai? Jatuh gitu ya. Oke. Sudah jatuh itu. Dan lagi itu kan dari orang tua, memang itu orang tua yang nyuruh anak kita seperempuan tuh seandainya kan. Iya. Karena itu saya suami terlalu, pokoknya sudah nggak bisa disebut lah namanya yang seperti itu tuh. Jadi sudah tadi yang seperti itu tadi Bunda sudah 3 kali dipanggil, pokoknya nggak datang. Apakah sudah termasuk cerai itu? Oke. Iya. Cuma itu aja Bunda. Oke, Bu Arma, terima kasih banyak Bunda Mas Iwan sama Ibu. Salam sehat semua. Semangat semua puasanya. Ya, semangat, amin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kadang-kadang memang, nah ini tadi yang penyebab yang mabuk dan judi ini ya Bu ya. Jadi ya, meskipun tadi tidak terlalu mendominasi ya Bu ya, tapi ada begitu ya. Ada. Nah, salah satunya ada Bu Armah nih yang nyatanya ya. Iya, yang nyatanya. Nah, ketika menggugat suami tidak datang, sudah dipanggil 3 kali. Ini bagaimana ini Bu? Jadi kan proses pengajuan perceraian kalau pihak perempuan dan laki-laki itu agak sedikit berbeda, Bu. Oke. Kalau perempuan yang mengajukan itu ada namanya disebut dengan penggugat, pihak laki-lakinya sebagai tergugat. Kalau laki-laki yang mengajukan itu namanya permohonan cerai talak. Jadi kita yang memohonkan talak, laki-laki yang memohonkan talak disebut pemohon dan pihak perempuannya itu disebut termohon. Proses persidangannya sendiri itu nanti adalah murni kewenangan dari majelis hakim. Menentukannya seperti apa, ada yang mungkin bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu adalah murni kewenangan dari majelis hakim. Menentukannya seperti apa sesuai dan melihat dengan fakta-fakta di persidangan. Seperti itu. Tapi kita harus tetap panggil, kan kita panggil dulu nih pihak T-nya. Seperti itu. Lalu ketika sudah 3 kali misalnya dipanggil begitu, putus misalnya, misalnya diputuskan begitu ya, misalnya diputuskan gitu ya. Nah, sebelum adanya mungkin surat keputusan, kan ada surat keputusan ya dari majelis hakim gitu. Artinya secara hukum belum sah gitu Bu ya. Setelah putusan itu keluar, 14 hari itu adalah masa tunggu atau masa
hari ke-15 kita sebutnya telah berkekuatan hukum tetap dan boleh dikeluarkan akte cerai. Jadi ada 14 hari masa tunggu dan setelah hari ke-15 kita keluarkan akte cerai setelah BHT-nya, baru nanti ada masa idah untuk perempuan. Sekarang laki-laki juga ada idahnya, Bu. Oh ya? Iya. Idah murni kewenangan dari Kementerian Agama atau KUA. Nanti kan kelihatan di akte cerai itu kita mengeluarkan misalnya tanggal 4 April. Nanti kewenangan KUA kan mau menikah, nanti kan akte cerainya kita bawa. Kita bawa akte cerainya, nanti KUA yang menghitungkan masa idahnya seperti itu. Nah, artinya apa yang tadi disampaikan oleh Bu Armah, dipanggil 3 kali belum tentu putus begitu ya? Misalnya, belum tentu putus ya kan? Itu kan sebelum tergantung, ada memang maksudnya tergantung proses persidangan. Kalau misalnya putus 14 hari baru bisa, hari ke-15 baru bisa diambil akte cerainya. Artinya ketika putus nanti ada pemberitahuan kan dari hakim bahwa itu putus begitu ya? Iya. Nah itu ya. Jadi Bu Armah, saya ingin garis bawahi nih, meskipun 3 kali dipanggil tidak datang, ya belum tentu putus. Belum tentu putus sebelum adanya pernyataan dari hakim. Putusan itu kan nanti dibacakan, Bu. Iya, makanya itu sebelum dari ada pernyataan dari hakim gitu ya, hakim. Memang berapa lama proses perceraian di pengadilan agama? Ya, tergantung fakta persidangan, Pak. Tergantung fakta persidangannya. Itu adalah murni kewenangan majelis hakim. Majelis hakim menganggap bukti sudah cukup, syarat-syarat yang lain sudah ini, ada yang berapa kali, tapi biasanya tidak berlarut-larut karena kita ada perma tersendiri yang mengatur. Karena persidangan itu kan asasnya asas murah dan biaya ringan, cepat dan ringan. Asasnya murah, biaya ringan dan cepat gitu seperti itu. Oke. Ya. Nah, kita ke pokok persoalan kita nih. Sebenarnya proses perceraian itu mulai dari misalnya masukkan permohonan itu tahapannya seperti apa, Bu? Jadi ketika datang para pihak kan itu apakah datang itu langsung membawa permohonan gitu atau gimana gitu? Nah, untungnya di pengadilan agama kebijakan dari Dirjen Badilak itu kita ada diberikan anggaran untuk pos bantuan hukum. Jadi buat para pengaju yang tidak bisa membuat surat gugatan, walaupun secara online itu ada sudah aplikasi untuk gugatan mandiri. Nah itu bisa diakses di Dirjen Badilak untuk gugatan mandiri. Tapi misalnya masih bingung, bisa datang ke pengadilan agama setelah menerima dan kita beritahukan syarat-syaratnya. Syaratnya itu yang paling utama itu adalah KTP sama buku nikah, Bu. KTP sama buku nikah. Nanti kita arahkan ke pos bakum untuk membantu mengetikkan gugatan. Surat gugatan. Nah, di gugatan itu nanti diceritakan kronologis perkawinan, kronologis permasalahan sampai perpisahan. Jadi awal nikah, ada punya anak, ada punya permasalahan, terus pisah. Nanti seperti itu. Itu akan dibantu semuanya sama Pengadilan Agama Pelihari. Setelah kita membuat surat gugatan, artinya apakah surat gugatan itu sepihak begitu, Bu? Artinya kita masukkan atau surat gugatan itu nanti diklarifikasi kepada pihak kedua, pihak tergugatnya? Iya, kan misalnya nih Masnya menggugat ulun. Nah, jadi kan si dia mau gugatan. Nah, ketika berkas itu sudah masuk, berarti kan pihak Pengadilan Agama Pelihari melalui jurusita sesuai dengan amanat Undang-Undang Kehakiman itu nanti memanggil ulun beserta surat gugatan. Nah, kalau misalnya ulun keberatan, ulun akan hadir dan akan menjawab. Ada nanti diberi waktu, kesempatan pada proses persidangan untuk menjawab. Ini bujur kada. Seperti itu, Bu. Ada nanti dikasih kesempatannya. Artinya akan ada dikonfirmasi ya, akan ada dikonfirmasi. Nah, karena saya pernah mendengar, Ibu, ada seseorang gitu. Saya kada pernah dipanggil gitu, kok tiba-tiba keluar surat cerai begitu loh. Nah, iya. Jadi panggilan itu ada 2, Bu. Ketika jurusita memanggil, misalnya ulun para pihak tergugat itu tidak ada di tempat, secara kewenangan kita bisa meminta ke kepala desa. Nah, jadi panggilan itu harus diketahui oleh kepala desa setempat seperti itu. Apalagi ini kan sudah berlaku Perma nomor 7 tahun 2022. Kita bisa memanggil secara elektronik. Nah, itu sangat membantu sekali dan biayanya itu sangat murah, Bu. Sangat murah. Jadi
Kalau misalnya masnya menggugat ulun, masnya tahu alamat email ulun, jadi pihak Pengadilan Agama Pelehari, masnya mengajukan perkara secara ekot, jadi pihak Pengadilan Agama Pelehari melalui jurusitanya bisa memanggil melalui elektronik juga, bisa memanggil ulun lewat PT Pos. Jadi dengan menggunakan surat tercatat, mohon maaf ya. Masnya dipanggil secara email, kalau ke ulunnya dengan menggunakan surat tercatat. Iya. Oke. Ya, baik. Setelah itu proses selanjutnya apa, Bu? Nah, setelah dipanggil, kan di surat panggilan itu Bu, ada ditentukan hari sidangnya. Misalnya pian sidangnya hari Selasa. Jam 9 kita mulai. Hadir di sidang. Nanti kan diperiksa majelis hakim nih, seperti apa? Apakah langsung dimintakan saksi? Apakah nanti langsung apa? Kalau misalnya tidak hadir, mungkin bisa dimintakan saksi. Tapi kalau misalnya tidak hadir, kalau misalnya hadir ya Bu ya, itu kan nanti kita mediasi dulu sesuai amanat Perma nomor 1. Tapi kalau tidak hadir nanti itu kewenangan majelis, apakah langsung masuk ke pembuktian, apakah pembuktiannya ditunda atau seperti apa. Kita terima dulu suara pendengar. Selamat pagi. Pagi, Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam. Malawasnya pada mendamar. Ya, bahagia aja lah. Ya, Ibu Winda. Bu Winda, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak, sehat Bapak? Alhamdulillah Bu, sehat. Jadi menarik tema kita hari ini Bu. Tadi kan Ibu bilang komunikasi yang penting kan. Di dalam keluarga itu komunikasi. Cuma ulun kira itu soal rasa Bu. Kalau ada rasa kayak apa biar komunikasi. Ya, kira itu. Dan ini ulun untuk menanyakan masalah ini Bu. Tadi itu kan persyaratan perceraian untuk umum ya. PNS gimana Bu? PNS itu gimana kalau kita mau gugat cerai? Terus yang kedua, misalnya terjadi kayak gini. Dia suami istri itu PNS Bu ya. Suami istri PNS, terus singkat cerita tidak ada lagi kecocokan, sudah 2 tahun, tidak serumah. Jadi tidak kumpul di rumah, yang laki di sono, yang istri di sini. Nah, terus di dalam PNS kan tidak semudah kayak orang umum ya. Dia harus ada rekomendasi dari pimpinan kan. Nah, jadi ceritanya si perempuan itu udah gugat di dinas, terkait udah gugat, bla bla bla. Ternyata suaminya itu minta semacam uang apa gitulah, anggaplah minta uang sekitar. Saya tidak menyebutkan. Nah, ada nggak cara lain, misalnya karena udah 2 tahun Bu ya, udah 2 tahun dia tidak nafkahi istrinya dan dia tidak nafkahi keluarganya gitu. Ada nggak cara lain, misalnya langsung ke pengadilan agama atau tetap di jalur yang sudah ada, misalnya melalui dinas. Di dinas dipanggil beberapa kali ngeles gitu loh Bu. Nah ini kan jadinya kasihan ini para pihak ini kan. Akhirnya karena waktu 1-2 tahun itu tidak lama. Saya kira Bu Nelly udah bisa lah menangkap itu kan, karena Bu Nelly juga seorang ini kan. Oke Bu, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Har, betul sekali. Menarik Ibu, karena banyak sekali kasus-kasus perceraian PNS ini yang terkatung-katung memang. Menggantung. Nah, iya. Jadi malah kalau seperti apa yang disampaikan oleh Pak Har tadi, ya si suami ini sudah tidak memberikan nafkah, ya. Tapi ketika digugat cerai oleh istrinya, malah minta uang anggaplah seperti uang kasih sayang begitu ya. Tebus kasih sayang. Iya, nah ternyata si istri kan tidak sanggup untuk memberikan itu. Nah, dia kan terkatung-katung ini bagaimana Ibu? Jalan lainkah ada atau bagaimana begitu? Jadi seperti ini, PNS sesuai amanat Undang-Undang nomor 1 tahun 74 dan PP 35 2009 itu kan Bu, memang harus ada izin. Harus ada izin. Saya kira tidak bisa disimpangi begitu? Tidak bisa. Oke. Harus ada izin. Kalau Ibu mengajukan tanpa izin ke pengadilan agama, itu majelis hakim akan menunda 6 bulan. Dan 6 bulan tidak keluar izin juga, itu akan digugurkan, ditolak perkaranya. Karena memang
regulasinya seperti itu. Kebiasaan di dinas kenapa lama? Saya yakin seperti halnya BP4 tidak ada yang menginginkan perceraian. Seperti itu. Mungkin dinasnya melihat sejauh mana permasalahan ini bisa diinikan. Seperti itu kan Bu ya. Sejauh apakah mana ini masih retak-retak sedikit retak aja gitu ya. Samut. Bukan retak 1001 ya. Tapi kalau Pak Harni 2 tahun loh Bu. 2 tahun. Jadi proses di dinas itu saya tidak menguasai betul ya Bu. Yang pasti kita menunggu surat ininya, surat Yang pasti artinya tidak bisa langsung ya Bu ya. Artinya tanpa surat izin tidak bisa. Artinya proses di PA ya. Tetap si tergugat misalnya mengatasnamakan dirinya sebagai seorang masyarakat begitu, sehingga menggugat secara umum tidak bisa ya. Kan kelihatan Bu. Oke. Kan makanya kenapa kita tahuan Bu ya. Kenapa kita perlu KTP? KTP kan pasti ada pekerjaan, pegawai negeri sipil gitu. Apalagi kan ada fasilitas, ada inovasi di Pengadilan Agama Pelehari yang bisa mengubah KTP kan seperti itu, atau KK kan bekerja sama, kan kelihatan Bu. Data-data itu kan kelihatan. Apalagi tahun depan kan rencananya Kemenak mau bikin buku nikah digital Bu. Nah, itu kan akan terkoneksi. Iya, betul sekali. Seperti itu. Jadi artinya mutlak ya Pak Haryanto, mutlak ternyata ya. Harus sabar menunggu izin itu. Memang seperti itu Bu. Itu di mana-mana, tidak hanya di dinas. Kepolisian juga seperti itu. Tentara apalagi kan memang seperti itu. Saya kira tidak ada yang menginginkan perceraian seperti itu. Jadi tujuannya untuk menunda itu pertama memang harus mengetahui dulu apakah permasalahan ini memang tidak bisa didamaikan lagi, tidak bisa diperbaiki lagi begitu ya. Dinas kan mungkin nanti bisa melihat ini kan sudah dipanggil beberapa kali. Pasti ada SOP-nya kan. Kalau ini sudah dipanggil tidak berapa kali tidak hadir kan pasti ada SOP-nya. Kalau misalnya meminta uang tebus kasih sayang, saya kira itu lebih baik nanti dibicarakan pada waktu di proses perceraiannya saja. Sejatinya seharusnya menurut Perma nomor 3 hak-hak justru perempuan yang harus minta ya. Ada hak-hak perempuan pasca perceraian seperti itu. Oke, baik ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Haryanto tadi ya, bagi kawan-kawan mungkin yang berkompeten untuk memberikan izin ya. Kalau misalnya terkendala di uang kasih sayang itu ya, uang permintaan dari belah pihak, sejatinya izin bisa dikeluarkan ya Bu, nanti ini akan dibicarakan di pengadilan gitu ya. Nanti kan ibunya bisa bilang ini kan sudah lama Pak, udah berapa kali dipanggil, berarti kan ada indikasi dari si T ini tidak mau mempertahankan rumah tangga. Masnya tidak ada itikat baik logikanya kan seperti ini Mas. Ini ulun menggugat kan, baru jadian tadi Bu. Nih kan ulun menggugat pian nih. Kenapa jero ulun kan pian nih kada datang-datang. Kalau misalnya pian keberatan kan, Pak biniku nih menggugat, pas pian kada terima pasti datang kan. Akan semangat datang gitu ya. Ini kenapa bisa kan seperti itu. Nanti kan ibunya bisa bilang ini Pak sudah lama, sudah berapa kali dipanggil, kan pasti ada SOP dari dinas tersebut untuk mengeluarkan SK tersebut. Kalau ya itu tadi, kalau misalnya masalah uang tebus kasih sayang apa itu segala, mending dibicarakan di proses persidangan saja. Karena sebenarnya tidak ada itu Bu. Kalau proses di dinas sudah mengizinkan Bu, apakah prosesnya sama dengan yang umum di PA? Ada SK kan, ada SK surat keputusan pemberian izin perceraian. Nanti biasanya kalau SKPD itu bupati. Jadi nanti berarti syaratnya untuk PNS itu ada 3, KTP, buku nikah, sama surat izin. Sama, selanjutnya prosesnya sama. Sama ya. Iya. Cuman di awal agak ini. Nah, lalu biasanya Ibu proses persidangannya itu adakah ketentuan misalnya minimal 3 kali atau maksimal 5 kali atau bagaimana Ibu? Tergantung proses. Tergantung di majelis kasus hakim. per kasus begitu ya? Iya. Tidak ada batasan begitu? Tidak ada batasan. Bisa saja mungkin sidang 1 kali bisa sudah putus begitu ya? Iya, kalau misalnya majelis hakim menganggap ini sudah pembuktian dan fakta persidangan sudah mencukupi, bisa 1 kali. Tapi saya tidak berani menjamin 1 kali sidang harus putus karena tergantung kasusnya. Betul. Ininya kan beda, cara pandang majelis pun berbeda. Itu adalah murni kewenangan yang mulia seperti itu. Maksimal Bu? Maksimal tergantung, misalnya hadir seperti apa. Kalau misalnya tidak hadir seperti apa. Maksimal itu ada
kita tidak boleh memutus lebih dari 1 bulan. Perkara itu tidak boleh berproses lebih dari 1 bulan. Baik P dan T hadir ataupun tidak, seperti itu. Itu adalah himbauan dari pusat. Kalau misalnya memang majelis hakim memandang ini perlu waktu lagi, kan biasanya Bu kalau yang perlu waktu lama itu ada nih indikasi sebenarnya majelis itu menilai ini masalahnya bukan dari yang berdua nih, dari luar, mungkin bisa. Iya, ada permasalahan lain. Ada permasalahan. Sebenarnya ditulisnya ekonomi, tapi sebenarnya bukan itu nih. Dilihat-lihat di persidangan. Karena ketika masuk di persidangan itu hawanya udah beda, Bu. Apalagi ketika diambil sumpah, kan kita udah sumpah, ada sumpah ada pembuktian yang syah. Nah, itu udah beda, Bu. Bisa keluar dengan sendirinya. Aura-auranya ketahuan ya. Itu aura yang negatif, tidak bisa berbohong. Sekali hendak yang lain. Ada yang di luar. Bu aja. Ternyata ya. Mau WA pulang boleh. Sudah rekam dia. Ini pengalaman kawanannya banyak. Bu, sebelum perceraian kan ada mediasi, Bu ya. Kapan mediasi itu dinyatakan gagal, Bu? Mediasi dinyatakan gagal tergantung pihak hakim mediatornya. Ada yang bisa memediasinya 1 kali. Kalau misalnya memang sudah ulum beda sekada hendak ini kan memang tidak bisa. Ada yang mungkin, tapi kita selalu mengusahakan damai. Kita selalu mengusahakan untuk damai. Walaupun damainya itu mungkin ada beberapa, walaupun misalnya ada perjanjian. Ada item-itemnya ya. Anak bagaimana, ya kan? Nafkah bagaimana, seperti itu. Adalah kita usahakan seperti itu. Yang penting diusahakan dulu. Nah, kalau misalnya tergugat tidak diketahui alamatnya, gaibun. Kita baca gaib itu. Jadi bagaimana prosedurnya, Ibu? Gaib itu kita nanti memerlukan surat keterangan gaib dari kantor kepala desa. Minimal 4 bulan baru bisa kita sidangkan. Agak lama. Karena kita mengumumkan si Fulan bin Sepulan. Di masuk radio. media elektronik termasuk, Bu ya. Iya, media elektronik baik di IG, di Facebook, sama di radio. Ada surat panggilan dari Pengadilan Agama Pelari atas nama sekian. Relas panggilan. Tiba-tiba dia mendengar dan hadir kan? Dia sering baca soalnya. Tuh. Pengalaman Sidin sekalinya. Sering baca. Banyak bener, Bu. Ya, setelah baca banyak berita, kan? Sipulan bin Sipulan. Yang tidak ada di negara Republik Indonesia. Tidak diketahui lagi. Tidak diketahui keberadaannya. Aidiun. Innalillah sekalinya lah. Artinya setelah 4 bulan itu keluar surat keterangan gaib kah, atau setelah 4 bulan diumumkan kah, atau keterangan gaib di awal waktu pendaftaran, Bu. Jadi pengumuman 4 bulan kita tunggu pengumuman itu kan 2 bulan berturut-turut. Jadi bulan keempat itu kita sidangkan seperti itu. Biasanya langsung itu, Bu, langsung bawa saksi 2 orang karena kan diumumkannya sudah lama, menunggu waktunya sudah lama seperti itu. Kalau dilihat dari relas panggilan yang masuk di radio gitu ya, cukup banyak, Ibu. Iya, yang gaibun. Iya, gaibun. Artinya masyarakat kita nih yang pergi tanpa pesan. Kayak lagu ya, Bu. Artinya cukup banyak juga begitu ya. Nah, pada kesempatan ini juga kita pengen menginspirasi nih ya kepada masyarakat kita. Kalaupun misalnya kita meninggalkan keluarga, mungkin alasan mencari pekerjaan atau apa begitu, tapi sebaiknya kita berkabar gitu ya. Apalagi sekarang sudah canggih ya alat komunikasi. Ada juga misalnya tempat nitip ke tempatnya email ya. Kalau emailnya mau dititipin gitu ya. Ya banyak upaya sebenarnya ya. Nah, sehingga dapat diketahui begitu. Sebenarnya dia menghilang tanpa pesan ini ada apa gitu aja, supaya si penggugat ini tidak menggambarkan bahwa ini dia mau lari dari tanggung jawab begitu ya. Padahal sebenarnya dia di sana berjuang untuk keluarga gitu, cari uang, tapi tidak bisa ngabar ke sini begitu. Iya. Sebenarnya ya itu kembali lagi, Bu. Komunikasi. Nah, itu dia. Iya. Kebanyakan juga yang gaib ini ya, Bu ya, itu misalnya sudah menalak di bawah tangan, terus orangnya bukan asli
Kabupaten Tanah Laut, dia kembali ke kotanya, di kotanya dihubungin, membawa yang lain, di kotanya dihubungin juga tidak diketahui alamatnya. Nah, biasanya banyaknya yang seperti itu, Bu. Iya, pendatang, Bu ya. Pendatang. Kalau misalnya Ibu, ini salah satu pihak tadi misalnya dinyatakan gaib, sebenarnya dia ada misalnya di sini, ada misalnya di sini, tapi mungkin karena ada sesuatu dan lain hal misalnya dia tidak tahu. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa pihak yang tergugat itu memang benar-benar tidak berada di wilayah kita ini, begitu? Yang pasti ketika memasukkan perkara gaib itu sangat kita himbau untuk mencari alamatnya dulu, Bu. Minimal keluarga. Menelusuri keluarga telusuri dulu sama orang tua. Orang tuanya nggak ada lagi, Bu. Saudaranya tidak ada lagi. Keluarga temannya. Ya, temannya. Nah, kebanyakan media sosialnya aktif kada? Oh, masih aktif, Bu. Coba dihubungin. Iya, ternyata. Kadang masyarakat ini, Bu, aku udah lagi, Bu, sudah pasrah begitu aja. Pasrah dengan keadaan, tidak mengusahakan ada jalan ini, ada jalan ini, seperti itu. Itu pasti kita himbau dulu. Gaibnya berapa lama? Batas gaib kan minimalnya 2 tahun, Bu. 2 tahun berturut-turut sesuai dengan biasanya kalau penggugat itu selalu suruh baca belakang buku nikah. Coba Ibu baca di belakang buku nikahnya seperti itu. Oke. Pasti ada lah, pasti ada. Dan kebanyakan nemu, Bu. Endingnya tuh nemu. Ada, Bu, sekalinya wadah acilnya. Sekalinya bersama kebanyakan yang nemu. Sudah kawin. Iya. Saya sudah. Tapi Bu aja sudah kawin. Oh, apa aja kami. Cocok aja karena kawin dah. Kawin. Dileles kan juga. Di kiau-kiau. Oke, baik. Lalu Bu, setelah putus perceraian, ini apa yang dilakukan oleh pengadilan terhadap kedua belah pihak? Setelah putus, hari ke-15 kita mengeluarkan masing-masing punya akte cerai, baik P dan T, suami atau istri. Jadi misalnya nih, Bu, kalau ulun menggugat masnya itu untung tidak hadir di persidangan secara langsung, tapi akte cerai juga dapat. Prosesnya kan yang memulai ulun, tapi masih juga dapat. Seperti itu. Dan akte cerainya itu nomor serinya itu sama kita berdua. Gitu. Bayarnya juga penggugat ya. Yang bayar juga ulun. Kan tidak yang hendak. Pian bayar PMBP aja waktu mengambil. Seperti itu. Iya. Lalu kalau misalnya si suami tadi yang menggugat berarti istri tidak hadir? Istri tidak hadir sama, Bu. Sama. Tapi kalau untuk cerai talak itu nanti ada sidang 14 hari ke-15 kita sudah bisa menentukan sidang ikrar talak. Jadi nanti masnya misalnya yang menggugat nih, jadi ada lagi 1 kali sidang untuk mengucapkan pada hari ini saya menjatuhkan talak 1 ini gitu. Dan pada saat itu juga Pengadilan Agama Pelihari mengeluarkan akte cerainya. Nah kemudian ikrar talak itu, talak kan berarti dilakukan oleh suami ya? Oleh suami. Pemohon. Iya. Kisahnya 2 kibini. Gitu ya. Nah, apakah ikrar talak ini mutlak diucapkan dengan talak 1 atau mungkin langsung kepada 3 atau sesuai dengan keinginan dari pihak suami? Talak 1, Bu. Talak 1 raz'i namanya. Kalau suaminya tidak bisa hadir pada waktu mengucapkan ikrar talak, kita akan tunda 6 bulan. Kalau misalnya sebelum 6 bulan suaminya ada melapor, kita untuk memohonkan sidang ikrar talak kembali, kita akan sidangkan. Seperti itu. Kalau 6 bulan setelah misalnya nih tanggal ini harusnya ikrar, tapi selama 6 bulan tidak ada lapor, tidak ada memohonkan untuk ikrar talak, tidak ada datang ke Pengadilan Agama untuk memohonkan itu, 6 bulan itu akan gugur dan statusnya masih suami istri. Oh begitu. Dalam sidang cerai, Bu, kan biasanya perkara lain ada saksi. Kalau sidang cerai ada saksi nggak? Ada boleh saksi. Ya? Saksi 2 orang yang memang mengetahui dan kenal sama pihaknya, pihak T-nya. Sesuai keperluannya, Bu ya? Iya. Ya, saksi artinya sesuai dengan keperluan. Kalau ya berduaan tuh aja gitu nah. Berduaan lain. Karena saksi, karena saksian.
Harus lagi dia menghadiri transaksinya. Oke. Artinya begini Ibu, ketika diputuskan artinya cerai sebelum mengikrarkan ikrar talak gitu ya. Nah, tadi kan 6 bulan ya tenggang waktunya. Lalu pada kondisi 6 bulan ini misalnya mereka bisa kembali lagi. Bubulikan. Belapor, Bu. Laporlah ke Pengadilan Agama Pelahari. Sekarang pertanyaannya jangan gantung kami. Ini Bu, bila jangan maksudnya kan jangan gantung diriku. Jangan gantung Pengadilan Agama Pelaharinya. Ini kan buan piannya bebulikan buan pian kada tapi kada berpadan. Kami maka tunggu-tunggu. Dan setiap yang mau balikan kita sangat mengapresiasi Bu. Karena dari kita jangan supan ya Bu ya. Jangan supan. Ini supan belapor. Enggak usah gini-gini yang kita belaporan dengan. Nah, padahal buku nikah masih pada kami. Kita jual aja anu jam. Kapan buku nikah itu disita Bu? Maksudnya waktu pertama kali mendaftar kita sudah tahan. Itu nanti kita leges Bu. Artinya tidak ada kemungkinan untuk disalahgunakan begitu ya? Iya. Baik, kita selesai. Masya Allah. Tidak terasa ternyata. Tidak terasa. Masih semangat sebenarnya saya masih banyak hal. Karena ini dalam dunia wanita yang termasuk programnya ya. Dunia wanita. Hidup wanita ya Bu. Iya, wanita. Karena dampak perceraian ini bukan hanya pada kedua belah pihak ya, tapi ada banyak sekali nanti rembesan-rembesannya. Nah, oleh sebab itu dalam kasus-kasus perceraian ya kita bersemangat sekali untuk memberikan banyak pencerahan kepada masyarakat ya agar masyarakat kita terinspirasi untuk dapat menyelesaikan permasalahannya tanpa harus ke perceraian. Tanpa harus, karena kan yang paling menderita itu nanti Bu anak. Banyak hal juga banyak hal juga. Oke, baik karena waktu kita sudah berada di kelewatan kelewatan. Penting Ibu satu statement closing dulu nih, apa himbauan atau apa ini untuk masyarakat kita ya dalam hal proses perceraian, persidangan hingga ke putusan. Oke, sebentar ya Bu ya. Ada closing statementnya, saya udah dititipin ini. Bagi semua masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang ingin mengajukan gugatan perceraian atau permohonan perceraian atau perkara apapun yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Pelahari, silahkan datang langsung ke Pengadilan Agama Pelahari. Jangan gunakan jasa calo karena kita tidak menggunakannya itu. Kami ingin sampaikan kepada seluruh masyarakat atau pendengar Radio Tuntung Pandang FM. Jadi, jika Anda menemui petugas kami yang meminta imbalan atau melakukan pungutan, harap segera melaporkan ke nomor pengaduan Pengadilan Agama Pelahari kelas 1B. Bisa melalui telepon atau WhatsApp di nomor pengaduan 0811 5150 444 atau 4-nya 3 kali. Dan untuk layanan informasi dan konsultasi bisa melalui WhatsApp di nomor 0812 5459 8879 8875. Mohon maaf. 8875. Atau melalui layanan WhatsApp Auto Reply. Itu 0813 49200 404. Jangan digunakan jasa calo dan jika ada menemukan petugas kami yang pungli, mohon segera laporkan kami. Bantu kami untuk berbenah guna meraih wilayah birokrasi WBK. Amin. Saya mohon doanya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Tanah Laut melalui Resiran Radio ini. Dukung kami untuk meraih WBK dengan tidak memberikan pungli atau imbalan dalam bentuk apapun. Terima kasih. Baik ya. Ya, luar biasa ya perbincangan kita di pagi hari ini ya, mudah-mudahan dapat menginspirasi kepada masyarakat kita ya untuk kasus-kasus perceraian agar dapat menekan angka perceraian di kemudian hari sehingga nanti ada cerita nanti ketika kita talk show atau ketika kita melakukan sebuah pencerahan ya bahwa angka perceraian di Kabupaten Tanah Laut dari tahun ke tahun semakin menurun. Amin. Iya, baik. Terima kasih Ibu Winda atas kebersamaannya. Sama-sama Bunda, senang sekali bisa. Ini first time saya ke sini setelah dimutasi ya. Saya baru mutasi, Ibu. Baru berapa lama di sini? 21 Maret saya baru dilantik.
Iya, baru banget ternyata. Baru banget. Oke, selamat datang di tanah laut. Ya, senang berada di tanah laut. Kata orang ketika sudah minum air tanah laut, Bu, kada kamu beli kakak. Iya.